Apa itu pengujian regresi? Pengujian regresi didefinisikan sebagai jenis pengujian perangkat lunak untuk memastikan bahwa program atau perubahan kode terkini tidak berdampak buruk pada fitur yang ada. Kita juga dapat mengatakan bahwa ini hanyalah pilihan penuh atau sebagian dari kasus pengujian yang telah dijalankan atau dieksekusi ulang untuk memastikan fungsionalitas yang ada berfungsi dengan baik. Jenis pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan kode baru tidak menimbulkan efek samping apapun pada fungsi yang ada. Hal ini juga memastikan bahwa kode lama masih berfungsi setelah perubahan kode yang terbaru selesai. Mengapa perlu dilakukan pengujian regresi? Proses pengujian regresi sangat penting dalam ruang lingkup pengujian karena dapat mengidentifikasi apakah perubahan atau penyempurnaan kode menimbulkan cacat baru atau mengganggu pengujian fungsional yang ada. Tanpa proses pengujian regresi, bahkan perubahan kecil pada kode pun dapat berpeluang menyebabkan kesalahan yang merugikan organisasi. Oleh karena itu, ini merupakan praktik sistematis untuk membantu menjaga kualitas perangkat lunak. Metode ini membantu mencegah terulangnya masalah umum dan meningkatkan kepercayaan terhadap perangkat lunak. Kapan kita bisa melakukan pengujian regresi? Berikut adalah skenario ketika Anda dapat menerapkan proses pengujian regresi. Yang pertama, fungsionalitas baru ditambahkan ke aplikasi. Hal ini terjadi ketika fitur atau modul baru dibuat di aplikasi atau situs web. Regresi dilakukan untuk melihat apakah fitur-fitur yang ada berfungsi seperti biasa dengan diperkenalkannya fitur baru. Yang kedua, jika terjadi perubahan persyaratan. Ketika terjadi perubahan signifikan pada sistem, pengujian regresi ini harus digunakan. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa apakah pergeseran tersebut mempengaruhi fitur-fitur yang ada di sana. Yang ketiga, setelah cacat diperbaiki. Pengembang akan melakukan pengujian regresi setelah memperbaiki bug di fungsi apapun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan yang dilakukan saat perbaikan bug telah mempengaruhi fitur terkait lainnya yang ada. Yang keempat, yaitu setelah masalah kinerja diperbaiki. Setelah memperbaiki masalah kinerja apapun, proses pengujian regresi dipicu untuk melihat apakah hal tersebut memengaruhi pengujian fungsional lain yang ada. Yang terakhir yaitu pada saat berintegrasi dengan sistem eksternal baru. Proses pengujian regresi ujung ke ujung perlu dilakukan setiap kali produk terintegrasi dengan sistem eksternal baru. Bagaimana melakukan pengujian regresi dalam pengujian perangkat lunak? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pengujian regresi dipicu berdasarkan perubahan apapun yang dilakukan pada perangkat lunak. Perubahan tersebut dapat berupa perbaikan bug, integrasi fitur baru, dan sebagainya. Setiap kali pekerjaan tersebut dilakukan, tim Quality Assurance melakukan aktivitas berikut yang diberikan di bawah ini. Tugas-tugas ini dilakukan sebelum memulai siklus pelaksanaan pengujian regresi. Yang pertama, diskusikan dengan tim pengembangan terkait modul dan perpustakaan spesifik yang disinggung selama perubahan terjadi. Yang kedua, diskusikan dengan pemilik produk tentang perubahan pada fitur baru dan pelajari bagaimana perubahan tersebut terjadi atau berdampak pada fungsi lainnya. Yang ketiga yaitu identifikasi pengujian dari rangkaian pengujian yang ada yang perlu dijalankan penguji untuk melakukan regresi fitur yang ada. Adapun berbagai teknik pengujian regresi yang dapat dilakukan untuk menjamin kualitas perangkat lunak yang efektif antara lain. Di sini ada regression testing yang terdiri dari retest all, regression test selection, dan prioritization of test cases. Memilih kasus uji untuk pengujian regresi. Berdasarkan data industri, ditemukan bahwa sebagian besar kerusakan yang dilaporkan oleh pelanggan disebabkan oleh perbaikan bug di menit-menit terakhir. Hal ini mengakibatkan efek samping. Oleh karena itu, memilih kasus uji karena pengujian regresi bukanlah tugas yang mudah. Rangkaian uji regresi yang efektif dapat dibangun dengan memilih jenis kasus uji berikut. Yang pertama, uji kasus dari fungsi atau modul yang sering mengalami kerusakan. Yang kedua, fungsionalitas yang lebih terlihat oleh pengguna. Yang ketiga, kasus uji yang memverifikasi fitur inti produk. Yang keempat, uji kasus fungsi yang telah mengalami perubahan terkini. Yang kelima, semua integrasi diatur ulang. Yang keenam, semua kasus uji yang kompleks. Yang ketujuh, kasus uji nilai batas. Dan yang terakhir, yang kedelapan, jalur bahagia yang dipilih dan kasus uji negatif.
Alat pengujian regresi. Jika perangkat lunak sering mengalami perubahan, biaya pengujian regresi akan meningkat, karena eksekusi kasus pengujian secara manual meningkatkan waktu dan biaya pelaksanaan pengujian. Otomatisasi kasus uji regresi adalah pilihan cerdas dalam kasus tersebut. Tingkat otomatisasi bergantung pada jumlah kasus uji yang tetap dapat digunakan kembali untuk siklus regresi berturut-turut. Alat-alat pengujian regresi ada TestRigor, Subject7, Selenium, HP Quick Test Professional, dan IBM Rational Functional Tester. Yang pertama, TestRigor. TestRigor dapat membantu mengekspresikan pengujian secara langsung sebagai spesifikasi yang dapat dieksekusi dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami. Pengguna dengan semua kemampuan teknis dapat membuat pengujian menyeluruh dengan kompleksitas apapun yang mencakup langkah-langkah seluler, web, dan API. Langkah-langkah pengujian diekspresikan pada tingkat pengguna akhir, bukan bergantung pada detail implementasi seperti XPath atau pemilih CSS. Fitur-fitur TestRigor yang pertama, versi publik gratis selamanya. Kemudian kasus uji dalam bahasa Inggris, pengguna tidak terbatas dan tes tidak terbatas, cara termudah untuk mempelajari otomatisasi, perekam untuk langkah web, integrasi dengan CI atau CD, dan manajemen kasus uji, pengujian email dan SMS, dan yang terakhir, langkah-langkah web plus seluler plus API dalam satu pengujian. Kemudian Subject7. Subject7 adalah solusi otomatisasi pengujian tanpa kode berbasis cloud. Platform ini menggabungkan semua pengujian dalam satu tempat dan memudahkan siapa saja untuk menguasai otomasi. Dengan perangkat lunak yang mudah digunakan, pengguna bisa membuat pengujian regresi dengan cepat dan mudah tanpa perlu menulis kode. Selain itu, sistem ini mampu menjalankan ribuan pengujian secara otomatis setiap malam. Fitur-fitur Subject7 yang pertama terintegrasi dengan mudah dengan alat DevOps atau Agile, menggunakan plugin asli, integrasi dalam aplikasi, dan API terbuka. Yang kedua, eksekusi paralel berskala tinggi di cloud atau lokal dengan keamanan tingkat perusahaan. Dan yang ketiga, pelaporan cacat yang fleksibel dengan pengambilan video hasilnya. Yang keempat, penetapan harga yang sederhana dan tidak terukur, memberikan prediktabilitas keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, sesuai dengan SOC 2 Type 2. Kemudian ada Selenium. Selenium adalah alat open source yang populer untuk otomatisasi aplikasi web. Alat ini dapat digunakan untuk pengujian regresi di browser dan mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Ruby, Python, dan lainnya. Keunggulan Selenium yang pertama, open source dan gratis, mendukung banyak bahasa pemrograman, kompatibel dengan berbagai browser, dapat digunakan di berbagai OS, integrasi dengan framework dan tools lain, dukungan untuk pengujian paralel, dan dapat digunakan di cloud dan grid. Fitur-fitur Selenium yang pertama, Selenium WebDriver. Nah, ini mengontrol browser langsung untuk otomatisasi pengujian. Yang kedua, Selenium IDE, ekstensi browser yang memungkinkan perekaman dan pemutaran ulang pengujian tanpa kode. Dan yang terakhir, yang ketiga, Selenium Grid, menjalankan pengujian secara paralel di berbagai perangkat dan browser. Kemudian HP Quick Test Professional. HP Quick Test Professional atau QTP kini dikenal sebagai Micro Focus UFT, Unified Functional Testing, adalah alat otomatisasi pengujian yang mendukung pengujian berbasis kata kunci dan data driven. Memungkinkan pengguna membuat skrip tanpa banyak kode. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk aplikasi web, desktop, dan mobile, serta terintegrasi dengan Application Lifecycle Management atau ALM untuk pengelolaan pengujian. Fitur rekaman dan pemutaran ulang memudahkan otomatisasi tanpa pemrograman manual. Meskipun ramah pengguna, QTP atau UFT bersifat berbayar dan hanya mendukung VBScript, berbeda dengan Selenium yang lebih fleksibel dalam bahasa pemrograman. Kemudian yang terakhir, IBM Rational Functional Tester. IBM Rational Functional Tester atau RFT adalah alat otomatisasi pengujian fungsional dan regresi untuk berbagai aplikasi seperti HTML, Java, .NET, SAP, dan lainnya. RFT mendukung rekaman dan pemutaran ulang, pengujian berbasis data, serta integrasi dengan Eclipse dan Visual Studio. Memungkinkan skrip dalam Java dan VB.NET. Fitur pengujian storyboard memudahkan visualisasi pengujian, sementara kemampuannya mendeteksi input selama perekaman membantu persiapan pengujian berbasis data. Dengan fitur ini, RFT mendukung otomatisasi pengujian yang efisien bagi pengembang dan penguji. Kemudian jenis pengujian regresi. Pengujian regresi ada 5. Yang pertama, unit regression testing. Yang kedua, regional regression testing. Yang ketiga, full regression testing. Yang keempat, corrective regression testing. Dan yang terakhir, retest all regression testing. Yang pertama, unit regression testing.
Unit regression testing adalah pendekatan yang sangat terfokus di mana hanya bagian yang dimodifikasi yang diuji regresi, bukan wilayah dampaknya. Dengan cara ini, bagian lain dari modul tetap tidak terpengaruh. Contoh implementasinya sebagai misalnya, di build 1 masalah ditemukan dan dilaporkan ke pengembang. Katakanlah itu adalah bug dalam fungsi login. Jadi pengembang memperbaikinya, menambahkan perbaikan bug di build 2, dan mengirimkannya. Tim pengujian hanya memeriksa apakah fitur login berfungsi seperti yang diharapkan daripada memeriksa fitur lainnya. Kemudian ada regional regression testing. Dalam regional regression testing, wilayah modifikasi dan dampak uji, area ini diperiksa untuk mengetahui apakah ada modul yang dapat diandalkan yang mungkin terpengaruh oleh perubahan tersebut. Contohnya, pada build pertama, modul A, B, C, dan D dikirim untuk pengujian oleh pengembang. Penguji menemukan bug di modul B, sehingga aplikasi dikembalikan ke pengembang untuk memperbaiki bug tersebut. Setelah pengembang memperbaiki bug pada build kedua di modul B, bug tersebut dikirim lagi ke teknisi pengujian. Insinyur penguji mengetahui bahwa perbaikan modul B telah mengaruhi A dan C. Oleh karena itu, penguji memeriksa modifikasi modul B pada rilis kedua. Kemudian, uji pula wilayah dampak di A dan C untuk mengidentifikasi dampaknya. Kemudian ada full regression testing. Pengujian ini mencakup semua fungsi aplikasi. Pengujian regresi penuh biasanya dilakukan pada rilis selanjutnya. Dengan demikian, Anda dapat menggunakan FRT setelah beberapa rilis pertama dan sebagai pengujian akhir sebelum peluncuran. Contohnya, pada build kedua atau ketiga, pelanggan atau pemilik bisnis dapat meminta modifikasi. Mereka mungkin juga meminta fungsionalitas baru dan atau melaporkan kerusakan. Tim penguji kemudian melakukan analisis dampak, membuat semua modifikasi dan melakukan pengujian produk akhir yang lengkap. Misalnya, build keempat adalah rilis final sebelum peluncuran. Jadi, dalam build ini, tim penguji melakukan pengujian lengkap atau pengujian ulang produk, bukan hanya area dampak atau fitur saja. Hal ini dilakukan setelah modifikasi dan pengujian pada build 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah pengujian regresi korektif. Pengujian ini dilakukan ketika tidak ada modifikasi yang dilakukan pada fitur. Tes tersebut dapat dilakukan dengan kasus yang ada. Lalu, uji ulang semua pengujian regresi. Dalam bentuk pengujian ini, semua perubahan kecil hingga besar yang dilakukan pada aplikasi dari asal atau build 1 diuji ulang. Pengujian ini dilakukan ketika semua pengujian regresi lainnya gagal mengidentifikasi akar penyebab masalah. Lalu pengujian regresi selektif. Hal ini dilakukan untuk memeriksa bagaimana kode bereaksi ketika kode baru ditambahkan ke program. Untuk melakukan pengujian ini, sekumpulan kasus yang ada digunakan agar menjadi efisien dan hemat biaya. Kriteria untuk memilih subset didasarkan pada modul kode yang dimodifikasi, ketergantungan, kritisan fungsi yang terpengaruh, dan data perusahaan historis. Selanjutnya adalah pengujian regresi progresif. Jenis pengujian regresi ini menghasilkan keluaran penting ketika perubahan spesifik dibuat dalam program dan kasus uji baru dibuat. Ini membantu memastikan bahwa tidak ada komponen dari versi lama yang terpengaruh di versi terbaru. Lalu pengujian regresi parsial. Pengujian regresi parsial digunakan untuk memverifikasi bahwa perubahan atau penyempurnaan kode baru tidak berdampak negatif pada fungsi yang ada. Namun tidak seperti uji regresi penuh yang melibatkan pengujian ulang seluruh aplikasi. Dalam pengujian regresi parsial, kita hanya fokus pada bagian-bagian tertentu dari beberapa perangkat lunak yang terpengaruh oleh perubahan terkini. Oleh karena itu, tujuan utama pengujian regresi parsial adalah untuk menghemat waktu dan sumber daya dengan menghindari pengujian ulang pada bagian aplikasi yang tidak berubah. Kasus uji untuk pengujian regresi parsial dipilih dengan cermat berdasarkan analisis dampak perubahan kode. Mengidentifikasi kasus pengujian yang tepat untuk disertakan dalam rangkaian pengujian regresi parsial sangatlah penting. Hilangnya kasus uji kritis dapat menyebabkan masalah yang terabaikan. Selanjutnya adalah pengujian regresi otomatis. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pengujian regresi otomatis diperlukan ketika ada beberapa rilis. Hal ini juga diperlukan untuk beberapa siklus regresi dan berbagai aktivitas berulang. Karena melakukan beberapa siklus pengujian di seluruh rilis sangat memakan waktu. Namun dengan otomatisasi, kita dapat menguji beberapa kali. Hal ini memerlukan penulisan skrip pengujian otomatisasi untuk dieksekusi yang memerlukan perencanaan dan perancangan yang relevan.
Dalam pengujian seperti itu, tim tidak dapat langsung memulai otomatisasi. Oleh karena itu, kita perlu melibatkan tim pengujian manual dan pengujian otomatisasi untuk mencakup cakupan ini. Lalu cara pengujian regresi otomatis dilakukan. Langkah pertama, tim pengujian manual memeriksa semua persyaratan dan mengidentifikasi wilayah dampak. Setelah proses ini, mereka meneruskan paket uji persyaratan ke tim otomatisasi atau teknisi otomatisasi. Langkah kedua, tim pengujian manual mulai menguji modul baru, sementara tim pengujian otomatisasi menulis skrip dan mengotomatiskan kasus pengujian. Langkah ketiga, sebelum menggunakan metode uji regresi ini, tim otomatisasi mengidentifikasi kasus mana yang akan mendukung otomatisasi. Langkah keempat, mereka mengubah pengujian regresi tersebut menjadi skrip bergantung pada kasus mana yang dapat diotomatisasi. Langkah kelima, selama proses pembuatan skrip, tim otomatisasi mengacu pada kasus uji regresi. Mereka melakukannya karena mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang produk, alat, dan aplikasi. Langkah keenam, ketika skrip pengujian selesai, tim otomatisasi akan menjalankannya di aplikasi baru. Langkah ketujuh, setelah eksekusi, hasilnya menginformasikan apakah tes tersebut lulus atau gagal. Langkah kedelapan, jika pengujian gagal, maka diperiksa ulang menggunakan metode pengujian manual, dan jika ada masalah dilaporkan ke pengembang masing-masing. Setelah bug diperbaiki, masalah dan area dampak dikirim ke penguji manual untuk pengujian ulang dan tim otomatisasi mengeksekusi ulang skripnya. Kemudian langkah yang terakhir, proses ini berlanjut hingga semua fitur regresi yang baru ditambahkan mendapatkan status lulus. Kemudian manfaat melakukan pengujian regresi otomatis, yaitu dapat digunakan kembali. Skrip pengujiannya dapat digunakan kembali di beberapa rilis. Lalu akurasi, alat otomatisasi melakukan tugas secara berlebihan sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan. Lalu juga menghemat waktu, jadi lebih cepat daripada proses pengujian fungsional manual dan efisien waktu. Lalu eksekusi batch, dimungkinkan untuk mengeksekusi semua skrip secara bersamaan dan paralel dalam pengujian otomatis. Lalu tidak diperlukan peningkatan sumber daya. Uji regresi pasti akan meningkat setiap rilis baru. Namun, kita tidak perlu menambahkan sumber daya baru untuk otomatisasi. Bagaimana cara memilih kasus uji untuk pengujian regresi? Yang pertama, memahami ruang lingkup perubahan dan menentukan bagian aplikasi yang telah dimodifikasi, ditambah, atau diperbaiki. Kita kemudian dapat fokus pada area ini untuk pengujian regresi. Memiliki rangkaian yang mencakup fungsionalitas penting dan menjadikannya sebagai dasar untuk pengujian regresi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sangat disarankan agar pengujian ini diotomatisasi. Lalu memprioritaskan pengujian berdasarkan kekritisan fungsi, dampak pada pengguna akhir, dan data kerusakan historis sebelumnya. Terbaik pengujian regresi. Yang pertama, otomatisasikan sedapat mungkin, di mana pengujian regresi otomatis mengurangi upaya pengujian dan memungkinkan eksekusi cepat sejumlah besar kasus pengujian. Yang kedua, integrasi berkelanjutan, yakni memasukkan pengujian regresi ke dalam pipeline CI/CD, memastikan bahwa pengujian dijalankan secara otomatis setiap kali ada perubahan yang dilakukan pada basis kode. Yang ketiga, seleksi kasus uji, di mana identifikasi dan mempertahankan subset kasus uji yang mewakili fungsi inti dari area beresiko tinggi. Juga dapat memilih kasus yang terkait langsung dengan perubahan yang dilakukan karena menjalankan semua kasus pengujian sebelumnya. Mungkin tidak praktis. Yang keempat, ialah eksekusi reguler, di mana menjalankan pengujian regresi secara teratur, terutama setelah perubahan kode. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi masalah awal dalam proses pengembangan. Yang selanjutnya ialah uji manajemen data. Pastikan data pengujian yang digunakan untuk pengujian regresi konsisten dan dapat dikelola, karena masalah terkait data dapat mempengaruhi hasil pengujian. Yang kedua, yakni
Manajemen lingkungan. Pertahankan lingkungan pengujian yang konsisten dan dapat direproduksi. Hal ini termasuk penggunaan sistem operasi, browser, konfigurasi perangkat yang sama dengan digunakan dalam produksi. Selanjutnya, rekam dan lacak cacat. Setiap cacat yang ditemukan selama proses pengujian regresi harus dicatat, dilacak, dan dikelola dengan memprioritaskan penyelesaiannya berdasarkan tingkat keparahannya. Yang terakhir ialah harus dapat digunakan kembali dengan membuat skrip pengujian dan data pengujian yang dapat digunakan kembali untuk mengurangi duplikasi dan meningkatkan kemampuan pemeliharaan. Selanjutnya yakni pengujian regresi dan manajemen konfigurasi, di mana manajemen konfigurasi selama pengujian regresi menjadi suatu keharusan dalam lingkungan agile, di mana kode terus dimodifikasi. Untuk memastikan pengujian regresi ini efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kode yang diuji regresi harus berada di bawah alat manajemen konfigurasi. Yang kedua, tidak ada atau tidak boleh ada perubahan dan pada kode selama fase uji regresi. Kode pengujian regresi harus tetap kebal terhadap perubahan pengembang. Yang ketiga, yakni basis data yang digunakan untuk pengujian regresi harus diisolasi, perubahan basis data tidak boleh diizinkan. Selanjutnya yakni perbedaan antara pengujian ulang dan pengujian regresi, yang dimana pengujian ulang dibuat khusus untuk memperbaiki cacat. Pengujian ulang tidak memeriksa versi lain dan hanya memverifikasi apakah fungsi yang rusak telah dipulihkan. Setiap tes bersifat spesifik. Pengujian ini untuk kasus yang uji yang gagal dan memeriksa cacat tertentu sehingga tidak dapat diotomatisasi. Sedangkan pengujian regresi yakni dilakukan terutama untuk memverifikasi apakah perubahan kode berdampak pada fungsi lainnya, berfokus pada versi sebelumnya, dan menguji apakah fungsi sebelumnya masih berfungsi seperti yang diharapkan. Regresi adalah ujian umum dan untuk kasus yang sudah lulus uji dapat diotomatisasi. Juga sangat disarankan untuk diotomatisasi seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya yakni untuk pengujian regresi dan pengujian ulang. Perbedaannya di mana pengujian ulang tidak selalu menjadi bagian siklus pengujian, karena pengujian ini hanya diperlukan jika ditemukan bug. Pengujian dengan prioritas tinggi karena berfokus pada masalah yang diketahui, serta pengujian ulang ini tidak makan waktu karena bekerja pada cacat tertentu dan menentukan cacat pada data dan lingkungan yang sama dengan input berdasarkan versi baru, serta pengujian ulang tidak dapat dilakukan tanpa pengujian terlebih dahulu. Sedangkan regresi sendiri selalu menjadi bagian dari pengujian karena setiap kali kode diubah, pengujian ini harus dilakukan untuk memahami apakah fungsionalitas produk itu stabil. Yang selanjutnya ialah pengujian ini dengan prioritas rendah karena merupakan pengujian menyeluruh terhadap kemungkinan cacat. Kemudian karena pengujian regresi ini melibatkan area perangkat lunak yang luas, maka ini cukup memakan waktu, di mana pengujian ini dapat memperoleh kasus dari panduan pengguna, laporan kerusakan, dan spesifikasi fungsional. Yang terakhir ialah pengujian regresi dilakukan apabila perubahan dan modifikasi merupakan suatu keharusan pada proyek yang ada. Keuntungan dan kerugian pengujian regresi. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama, pengujian regresi meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, dengan pengujian ini dapat dipastikan bahwa modifikasi dan perbaikan bug tidak mengubah fungsi dan fitur yang ada. Yang ketiga, karena lapisan regresi dijalankan pada fitur yang sudah ada, kami dapat menjamin cacat lama juga tercakup. Yang keempat, ini memfasilitasi pengembangan produk yang efisien. Yang kelima, Anda dapat mencapai kepuasan pengguna yang tinggi dengan pengujian ini. Dan yang terakhir, secara keseluruhan ini menjaga stabilitas perangkat lunak. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu hal ini harus dilakukan setiap kali ada perubahan kecil, karena perubahan sekecil apapun dapat menimbulkan masalah pada modul yang ada. Yang kedua, pengujian ini dapat memakan waktu lama jika dilakukan secara manual sehingga memerlukan pengujian berulang. Tantangan dalam pengujian regresi.
Berikut ini adalah masalah pengujian utama dalam melakukan pengujian regresi. Yang pertama, dengan menjalankan regresi berturut-turut, rangkaian pengujian menjadi cukup besar. Karena keterbatasan waktu dan anggaran, seluruh rangkaian uji regresi tidak dapat dijalankan. Yang kedua, meminimalkan rangkaian pengujian sambil mencapai hasil maksimal tetap menjadi tantangan. Yang ketiga, penentuan frekuensi pengujian regresi, yaitu setelah setiap modifikasi atau setiap pembaruan versi atau setelah serangkaian perbaikan bug merupakan sebuah tantangan. Penerapan praktis contoh dari pengujian regresi. Amazon memutuskan untuk memperluas penawaran produknya dengan memperkenalkan kategori baru yang disebut perangkat rumah pintar bersama dengan kategori yang sudah ada seperti elektronik dan pakaian. Kasus regresi yang mungkin terjadi adalah fungsi beranda, verifikasi bahwa beranda menampilkan kategori perangkat rumah pintar baru bersama kategori yang sudah ada tanpa masalah tampilan apapun. Navigator kategori, pastikan pengguna dapat menavigasi dengan lancar ke halaman kategori perangkat rumah pintar dan kembali ke halaman beranda tanpa gangguan. Fungsi pencarian, pastikan bila pencarian secara akurat menampilkan hasil perangkat rumah pintar saat pengguna mencarinya dan tidak bercampur dengan produk lain. Akun pengguna, verifikasi bahwa akun pengguna dapat dibuat, diperbarui, dan digunakan untuk membeli perangkat rumah pintar dan produk lainnya. Pemrosesan pembayaran, uji gateway pembayaran khusus untuk pembelian dan jamin transaksi yang aman dan bebas kesalahan. Responsivitas seluler, pastikan situs web tetap responsif terhadap seluler yang memungkinkan pengguna mengakses dan berbelanja perangkat rumah pintar di berbagai perangkat. Jika salah satu kasus uji regresi ini gagal, hal ini menunjukkan adanya masalah pada situs web yang ada karena penambahan kategori produk baru. Masalah ini harus didokumentasikan dan segera diselesaikan. Kesimpulan, pengujian regresi adalah jenis pengujian perangkat lunak yang memastikan aplikasi tetap berfungsi seperti yang diharapkan setelah perbaikan, perubahan kode apapun, atau perbaikan bug. Strategi regresi yang efektif dapat menghemat waktu dan uang bagi organisasi. Berdasarkan studi kasus, regresi menghemat hingga 60% perbaikan bug selanjutnya.